Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tanggal 27 April hari Minggu. Review cepat aja auto ya, Astra Autopad sudah rilis laporan keuangan Q1. Hasilnya cukup mengembirakan, solid sekali ya. Kemarin hari Jumat dia naik 4,37% atau 90 poin. Transaksi juga lumayan, value-nya di atas rata-rata ya, biasanya 4 miliar, ini sekitar 10 miliar. Kalau lihat grafiknya seperti ini, saya jadi inget yang kemarin kita review ya. Ini di UNTR, ini sama mirip ya, persis sama-sama Astra. Kemudian ini terjadi di 8 dan 9 April. Ini juga sama nih, terjadi di 8 9 April, ada gap. Walaupun belum ketutup sampai sekarang, tapi karena laporan keuangannya solid, jadi kemungkinan juga pergerakan harga berlanjut itu cukup besar ya. Ini ada resisten yang mungkin bisa ditembus, itu masih sekitar 16% lagi menuju ke harga puncak tertingginya di Oktober 2024. Kalau dilihat sekilas memang EPS-nya cukup bagus. 2024 Q1 2 3 4, kemudian 2025 Q1 ini juga masih lumayan bagus. Baik, kita langsung aja ke laporan keuangannya. Pertama dari sisi kas ya. Kas setara kas cukup bagus dibandingkan 2024 bulan Desember. Biasanya sih kalau laporan begini perbandingannya itu antara Q1 dengan Q1. Tapi saya nggak tahu ini kenapa perbandingannya dengan Desember ya. Jadi Q1 dibandingkan 2024 Q4. Ini kasnya bagus ya, 3,6T menjadi 3,8T. Ini sebenarnya banyak sekali untuk Astra Autopad. Lalu pendapatan ini naik ya, dari 4,5 ke 4,8. Beban naik sedikit, artinya ini efisiensinya cukup lumayan karena naiknya cuma sekitar 150 miliar, sedangkan pendapatannya naiknya sekitar 300 miliaran. Sehingga laba brutonya juga ikutan naik, artinya solid sekali. Laba sebelum pajak juga naik. Laba periode berjalan juga ikutan naik. Nah, maka laba per sahamnya pun juga ikut naik ya. Terus secara pendapatan detailnya seperti apa? Ini ada pihak terafiliasi, jadi rata-rata juga masih secara manufaktur itu paling gede di AHM, Astra Honda Motor ini 1,1T, Daihatsu 300 miliar, Kayaba, Inti Ganda Perdana. Kayaba ini manufacturing shockbreaker, kemudian IGP ini manufacturing gardan, Isuzu ini truk, kemudian Denso, Bina Pertiwi. Nah ini cukup lumayan menarik ya, karena di Astra Autopad biasanya jualannya itu untuk otomotif, tapi ini ada Bina Pertiwi, berarti ini adalah tambang ya, 24 miliar selama 3 kuartal. Jadi total 1,7T, berarti tadi kalau salesnya sekitar 4,8, kalau 1,7 ya mungkin sekitar 30-40% lah ya. Itu untuk yang pihak terafiliasi. Kemudian ini ada jelasin juga pembelian, berarti ini juga beli ke GS Baterai, artinya dia jualan untuk trading, jualan baterai. Terus di detail pendapatan itu 2025 ini ada pendapatannya, yang pertama adalah dari trading, kemudian dari manufacturing. Jadi ini hampir 50-50. Trading 2,2T, manufacturing 2,6T. Tapi kalau dicermati, laba untuk trading itu jauh lebih besar daripada laba untuk manufacturing. Jadi memang mayoritas ini adalah untuk tadi jualan baterai. Kemudian yang manufacturing adalah ke yang OEM ya, seperti jualan ke Astra Honda Motor, Daihatsu, itu untuk perakitan mobil dan perakitan motor. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, nah ini bener nih, 31 Maret 2024, artinya nah ini harus dicek ya. Di sini 31 Maret 2024, di sini 31 Desember 2024. Mestinya itu Q1 2024 dibandingkan Q1 2024. Nah, mungkin salah ketik apa gimana ini, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita cek aja bahwa sebelumnya 2,1, sekarang 2,2. Jadi naik sekitar 100 miliar, kemudian ini 2,4 menjadi 2,6 ya, jadi naik sekitar 200 miliar. Labanya pun juga naik signifikan. Lalu dari sisi saldo laba Januari 2024, ya ini bener nih, saya percaya sih ini sebenarnya Q1 24 dibandingkan Q1 24. Jadi ini yang salah itu adalah yang judul atas ya. Dilihat dari saldo laba ini bertumbuh
Karena Maret 2024 itu sekitar 13,8 T, ini menjadi 14,8 triliun. Dan laba berjalan ya, periode berjalan dari 400 ke 513. Sorry salah. Dari 475 ke 505 ya. Ini laba periode berjalan, artinya ini bagus. Oke, kita lanjutkan potensinya. Jadi auto ini akan RUPS nanti di tanggal 29 April, berarti sekitar hari Selasa. Teman-teman yang sudah punya sahamnya pasti punya undangannya ya. Jadi di hotel apa itu ya, saya lupa, di Sunter gitu. Hari Selasa, silakan kalau yang mau datang. Saya tentu tidak akan datang karena seperti biasa masih buru ya. Nah, ini kalau dilihat 2023 dia bagi dividen total 172, artinya sekitar 8%. Nah, 2024 kalau lihat EPS-nya 421 dan dividen payout ratio-nya 45%. Ini saya mungkin yakin dah 95-99% dia akan payout rasionya akan sama. Artinya dia akan bagi lagi sekitar 132 atau 6,2%. Jadi ini lumayan gede. Ini adalah dengan harga yang hari Jumat kemarin closing ya, jadi Jumat kemarin naik 4,2%, itu kita masih akan dapat yield dividen sekitar 8,8% setahun atau 6,2% nanti mungkin di bulan di bulan Mei atau Juni pembayarannya. Kalau dilihat dari harga wajar, memang ini sudah di harga wajarnya, karena harga wajar saya dihitung dari dividen yield 9% setahun. Kesimpulan dari saham ini menurut saya masih cukup bagus, keuangannya juga solid, hasil kenaikan labanya juga cukup konsisten dari kuartal per kuartal. Itu bisa dilihat dari EPS-nya juga cukup bagus, walaupun keadaan motor dan mobil sekarang lagi turun ya, turun drop sekali. Ini penjualan mobil lumayan ya turunnya. Dari Maret 2025 70.000, Maret 2024-nya 74.000, artinya turun 4.000. Februarinya 70.000 2024, kemudian di sini sekitar 72.000 ya, masih minus tadi. Tadi minus 4.000, ini plus 2.000, berarti minus 2.000. Kemudian Januari 2024 ini 69.000, Januari 2025-nya adalah 61.000, ini minus 8.000. Jadi total itu minus 10.000 unit. 10.000 unit kalau lihat kondisi ini itu bisa jadi sekitar 12-13% turunnya. Ini penjualan mobil. Kemudian penjualan motor juga tidak kalah struggle ya. Maret 2025 542, ini 584. Jadi sekitar 40.000 turunnya. Februari 581, di sini 559. Jadi sekitar 20.000, tadi 40.000 berarti masih ada 20.000. Ini 560, di sini 590. Jadi 30.000, seolah-olah ini turun 50 ribuan unit dari kuartal 2024 kuartal 1 ke 2025 kuartal 1. Jadi dengan sales mobil motor yang turun, kemudian Astra Otopat masih bisa mempertahankan laba dengan kondisi yang seperti ini, malah justru naik ya. 2024 98 ini menjadi 104. Itu secara performa efisiensinya menurut saya berhasil. Jadi manajemennya berhasil melakukan efisiensi di sana, dan ya wajar lah ya harga sahamnya juga ikutan naik. Artinya ada potensi ini juga naiknya masih tetap berlanjut kalau nanti Q2 hasilnya juga cukup bagus, apalagi nanti mau ada pembagian dividen. Jadi biasanya pas waktu pembagian dividen menjelang itu biasanya naik. Dan nanti kan RUPS-nya hari Selasa, jadi mungkin Senin ini juga prediksi saya juga masih berlanjut ataupun masih di area-area sini. Kemudian Selasa diumumkan dividen, bisa jadi harganya berpeluang untuk naik, tapi tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu kondisi ke depan, jadi kita hanya bisa memprediksikan. Ya sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli, silahkan diriset sendiri. Saya pikir itu dari saya untuk Astra Otopat, semoga bermanfaat. Kalau ada request saham silahkan di komen di kolom komentar. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.